Puji nama Tuhan. Ya, sekarang kita kembali masuk ke dalam ibadah rumah tangga kita, keluarga kita. Dan sebelumnya kita akan angkat pujian besar anugerah. Keluarga sebagai mana ku ada, berdiri menghadap tapamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Hidup dalam segala kelimpahan, layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Anugerah-Mu besar bagi kami Tuhan, sehingga kami ada sebagaimana kami ada hari ini. Kami adalah orang-orang yang sudah dibenarkan oleh kematian dan kebangkitan Yesus. Sebentar kami akan merenungkan firman Tuhan dalam diskusi renungan keluarga kami. Roh Kudus, Engkau berambil alih dalam diskusi firman ini sehingga kami diberkati oleh Tuhan. Kami memberkati juga orang-orang, teman-teman, sahabat-sahabat, atau siapapun yang belum kami kenal, yang juga menyaksikan renungan keluarga kami. Roh Kudus jamah mereka, sehingga mereka juga diterangi oleh Roh Kudus, sehingga mereka juga boleh mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Sekali lagi terima kasih teman-teman, saudara-saudara yang kami kenal atau belum kami kenal, yang sudah like, subscribe renungan keluarga kami. Mari terus bagikan kebaikan sehingga banyak orang akan mendengarkan firman Tuhan. Sekali lagi terima kasih. Nah, hari ini kita ada sebuah topik yang sangat menantang. Ya, topik itu adalah dosa yang membawa orang ke neraka. Dosa yang membawa orang ke neraka. Ya, Papa akan mulai dalam sebuah cerita kisah seseorang orang Kristen, sudah lama jadi pengikut, sudah rajin ke gereja, ya, bernyanyi, memuji Tuhan, ya, dan juga ikut melayani. Lalu suatu ketika dia berdiskusi dengan cerita kepada seseorang, lalu orang itu berkata begini, aku dulu masa mudaku, aku melakukan banyak kejahatan. Nah sekarang aku sudah tua. Jadi kira-kira nanti aku ini masuk neraka apa masuk surga nih? Ya kan? Jadi dia terganggu dengan ya dosanya yang masa lalunya waktu dia muda dia melakukan banyak kejahatan. Nah gimana menurut Timmy, Matthew dan Mama? Kalau menurut aku itu kan orang Kristen. Yes. Nah berarti konsep berpikirnya untuk masuk surga harus lebih banyak buat baiknya dong daripada buat jahatnya.
Ya pasti berarti ada dalam pikiran dia begitu. Makin banyak dia berpikir bahwa dia dosanya banyak, lalu dia merasa amal dia atau perbuatan baiknya dikit, jadi dia merasa terganggu gitu. Apalagi sudah tua, tidak yakin gitu bahwa dia akan masuk surga gitu. Jadi dia masih terganggu oleh karena dia merasa bahwa masa lalunya kelam. Dia banyak melakukan perbuatan-perbuatan yang jahat begitu. Terus aku pernah dengar nih, kalau kan dosa-dosanya lebih banyak daripada perbuatan baik. Bagian. Nah, terus jadi tuh dihapusnya dengan api penyucian. Oke, ada apa-apa juga mendengar pandangan itu. Jadi kalau orang yang merasa bahwa dosanya lebih banyak daripada perbuatan baiknya, waktu dia meninggal, dia akan masuk ke api penyucian. Jadi nanti dosa-dosanya itu akan dihapus melalui api penyucian. Dan nggak cukup lewat api penyucian aja loh, harus juga banyak orang-orang yang kenal dia, saudara-saudaranya atau siapapun gitu yang berdoa buat dia. Jadi semakin banyak yang mendoakan dia akan Makin cepat di di api penyucian. melewati api penyucian itu, dan dosanya berkurang gitu, atau bisa dihapuskan sama sekali gitu. Iya, itu pandangan yang biasa kita dengar ya, yang biasa kita dengar dan dipercakapan oleh banyak orang. Yang pertama tadi bahwa orang masuk surga kalau perbuatan baiknya lebih banyak daripada perbuatan dosanya. Tetapi faktanya, kalau saudara-saudara teman-teman pernah melihat diskusi renungan keluarga kami beberapa hari yang lalu mengenai menyogok Allah dengan sampah, itu menjelaskan bahwa perbuatan baik kita, kesalehan kita, kalau diperhadapkan dengan kekudusan Tuhan, itu seperti kain kotor. Nah, Paulus bilang, dia orang yang sangat saleh, ya, dia seorang yang rajin beribadat, lalu dia berkata, dulu apa yang kulakukan itu kesalehan, rajin beribadat begitu dan sebagainya. Kalau itu diandalkan untuk memperoleh keselamatan, untuk pergi ke surga, itu seperti sampah. Nggak ada guna. Tidak berdaya apa-apa untuk membawa kita ke surga. Dan akhirnya Paulus berkata, hanya percaya pada Yesus yang akan membawa orang nanti masuk ke dalam surga yang mulia. Nah, dosa yang seperti apa sih yang bisa membawa kita masuk neraka? Memang kan dosa itu kan memang upahnya maut kan? Ya betul. Tapi ada dosa khusus ya. Nah, makanya mari kita lihat ya. Mari kita lihat dari Yohanes pasal 16 ya. Yohanes pasal 16 ayat 8 sampai dengan 10. Memang firman Tuhan berkata, upah dosa adalah maut, tapi kasih karunia Allah adalah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus. Nah, sekarang kita bicara mengenai dosa apa sih yang membawa orang bisa ke neraka. Yohanes 16 ayat 8 sampai dengan 10. Timi coba baca. Yohanes 16 ayat 8 sampai 10. Ya. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Ya, lihat baik-baik. Kalau Roh Kudus datang, ya di sini adalah Roh Kudus, maka Roh Kudus akan menginsafkan dunia akan dosa. Perhatikan kata dosa di sini menggunakan kata tunggal, bukan jamak. Jadi bukan dosa-dosa tunggal, tapi dosa. Ya, dosa akan dosa yang satu itu apa? Karena mereka tetap tidak percaya kepada Yesus atau kepadaku, dikatakan ini perkataan Yesus. Jadi dosa yang satu itu apa? Adalah dosa kalau orang tetap tidak percaya kepada Yesus. Jadi dosa yang membawa orang kepada neraka adalah kalau dikatakan firman Tuhan, mereka meskipun sudah diinsafkan oleh Roh Kudus,
Meskipun sudah disadarkan, mendengar firman, mendengar kesaksian, dorongan orang lain, Roh Kudus bisa pakai lewat mimpi dan sebagainya, tetapi tetap tidak percaya kepada Yesus yang mati dan bangkit dari kematian dan yang akan datang lagi, maka itulah dosa yang membawa orang ke neraka. Oh, jadi bukan pengalaman berdosa gitu ya? Bukan. Kita ya pastilah jatuh bangun. Ayat ini dengan sengaja menggunakan kata dosa tunggal, ya. Tunggal bukan jamak. Jadi bukan pengalaman berdosa. Ingat ya. Bukan pengalaman berdosa, tetapi dosa yang satu itu yang membawa orang ke neraka adalah kalau Roh Kudus sudah sadarkan, kalau Roh Kudus sudah mau insafkan, tetapi tetap tidak percaya kepada Yesus, maka itulah yang membawa dia ke neraka. Dosa yang satu itu, ya, bukan dosa-dosa, bukan pengalaman berdosa, ya, tetapi dosa yang satu itu yang membawa orang ke neraka adalah kalau Roh Kudus sudah insafkan, sadarkan, tetap tidak percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, maka itulah yang membawa orang ke neraka. Nah, kita tutup yuk dalam sebuah ayat Yohanes 16, Yohanes 16 lagi tadi 2 Yohanes, 1 Yohanes Yohanes 3 ayat 15 sampai 18. Ini belepotan. Yohanes 3 ayat 15 sampai dengan ayat 18. Yohanes 3 Ayat 15 sampai dengan ayat 18. Apa aja yang baca ya? Supaya setiap orang yang percaya kepadanya, kepada siapa? Kepada Yesus, beroleh hidup yang kekal. Yes. Ya kan? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan oleh dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Ya, nah kalau kita baca ayat-ayat selanjutnya, penulis Injil Yohanes berkata begini, sudahlah, kalau kita mengandalkan perbuatan baik kita masih berada di bawah penghukuman. Kenapa? Karena kecenderungan kita itu berbuat jahat, kecenderungan kita itu berbuat dosa. Jadi kalau kita mengandalkan itu, apalagi di hadapan kekudusan Tuhan, Yohanes berkata, sudahlah, kalau kamu tetap mengandalkan itu, firman Tuhan berkata, kamu berada di bawah penghukuman. Tetapi kalau kita percaya kepada Yesus, maka kita sebagai orang yang dibenarkan, Yesus yang sudah mati menghapus dosa kita, lalu dia bangkit pada hari yang ketiga, dan menyatakan, mendeklarasikan bahwa kita dibenarkan oleh kematian dan kebangkitan Yesus, maka kita disebut orang yang benar, orang-orang yang sudah dibenarkan dan bukan orang yang berdosa. Jadi apa dosa yang satu itu yang bisa membawa orang ke neraka? Tidak percaya. Kalau Roh Kudus sudah menyadarkan, menginsafkan berulang kali, tetapi tetap tidak percaya, maka itulah yang akan membawa orang ke neraka, yaitu dosa tidak percaya bahwa Yesus sudah datang, dia mati di kayu salib menghapus dosa manusia, dan dia bangkit pada hari yang ketiga, dan dia akan datang kembali dalam kemuliaannya yang luar biasa. Puji nama Tuhan. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah
Tuhan, kalau kami sudah meninggal, maka kami tidak bisa lagi berpindah dari alam maut kepada Firdaus, dari Hades kepada surga, dari neraka kepada surga. Tidak bisa lagi berpindah. Tidak ada api penyucian bagi orang yang sudah meninggal. Tempatnya sudah jelas. Tidak percaya Yesus, ke neraka. Percaya pada Yesus, di Firdaus, surga yang mulia. Tuhan Yesus, hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu. Jikalau Roh Kudus sudah berulang kali menginsafkan kami, menyadarkan kami, biarlah kami mengambil keputusan untuk percaya bahwa Yesus sudah datang dan Dia sudah mati di kayu salib menebus dosa kami, dan Dia sudah bangkit pada hari yang ketiga, mendeklarasikan kami sebagai orang-orang yang dibenarkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jikalau ada pendengar yang mendengarkan renungan keluarga kami, Roh Kudus jamah hati pikiran mereka, hidup mereka. Roh Kudus jamah. Jikalau ada yang merasa terpojok oleh karena pengalaman dosa yang mencekam, oh Tuhan Yesus, tidak ada dosa yang teramat besar yang dimana Tuhan tidak bisa ampuni. Oh Tuhan Yesus, tidak ada dosa yang teramat besar yang tidak bisa Tuhan ampuni. Oleh karena itu, kalau Roh Kudus sudah berbicara dalam hati pikiran kami, biarlah kami memberikan respon untuk sujud di kaki Tuhan dan menerima pengampunan dan anugerah dari Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Diberkatilah bangsa dan negara kami, supaya pandemi corona ini segera berakhir dalam nama Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Amin.